Jarak. Mulai. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semua masuk? Masuk. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang kebinekaan Indonesia. Coba sebelum mulai pembelajaran kita semangat dulu. Tepuk pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Duduk semuanya. Sekarang kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Berdiri lagi, sambil tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke, sejagat pulau-pulau, sambung menyambung mendaki satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pembelajaran kita hari ini adalah topik 1, kebinekaan global. Dunia yang berwarna. Kalian pernah ke negara lain? Tidak. Belum? Nah, ternyata dunia itu berwarna. Berwarna itu maksudnya beraneka ragam. Beberapa, tidak hanya semacam, tidak hanya satu, tapi banyak ragamnya.
dilahirkan kembali sebagai bangsa lain? Tidak, tetap cinta Indonesia. Jika ya, ingin dilahirkan sebagai bangsa atau warga negara apa? Misalnya, ingin di negara Amerika, Arab Saudi? Enggak, tetap Indonesia. Menurut Anda, apakah dunia saat ini damai-damai saja? Tidak. Ternyata ada perang di Palestina. Israel menyerang Palestina. Lanjut. Sejak dahulu kala, manusia bermigrasi dari tempat asalnya menuju tempat baru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setuju tidak menurut kalian? Misalnya, di desa, kalian sulit menemukan pekerjaan. Kalian pergi ke kota agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lebih layak. Gajinya juga lebih tinggi atau lebih besar. Kalian akan melakukan migrasi? Iya. Selama berabad-abad, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Alhamdulillah Indonesia juga sudah merdeka. Jadi kita di Indonesia ini hidup aman dan damai. Perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Namun ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negara mereka dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, misi Anda adalah mengembalikan sosok-sosok di samping ini ke tempat asalnya. Ini adalah game. Dia itu berasal dari mana, begitu ya? Ada negara yang tidak mau ada orang itu pindah ke negaranya. Jadi tidak boleh. Itu ya. Kegiatan refleksi, buatlah catatan refleksi dan diskusi menjawab beberapa poin di bawah ini. Bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi, tidak bisa berkembang, kehidupan tidak akan maju, tidak boleh pergi ke kemana-mana, di sini saja. Ya. Apa yang disebut penduduk asli? Iya, penduduk asli adalah lahir dan hidup serta berkembang di daerah itu. Apakah yang lahir di tempat itu? Ya, tapi juga akan hidup dan berkembang sampai dewasa di daerah itu juga. Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Misalnya kalian itu pimpinan atau kepala daerah. Kebijakan apa yang Anda lakukan agar manusia bisa hidup berdampingan dengan damai? Membuat aturan untuk hidup rukun dan damai. Kita satu kesatuan yang berbeda dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan alat tes DNA, kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Ternyata kita itu tidak murni dari satu daerah. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa.
terhubung pada sumber yang sama. Misalnya kita itu bisa jadi darah kita darah dari Arab Saudi atau dari Cina. Yang kulitnya putih-putih itu mungkin darahnya mengalir bangsa Cina. Ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Ragam manusia ada 2 jenis kelamin. Apa itu? Laki-laki dan perempuan. Ragam bangsa ada bangsa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Amerika, Malaysia, banyak ya. Ragam bahasa di Indonesia juga banyak bahasa. Apa saja? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Indonesia. Itu menghubungkan dari Sabang sampai Merauke. Semua tahu kalau menggunakan bahasa Indonesia, tapi di daerahnya sendiri-sendiri itu terdapat bahasa sehari-hari atau bahasa ibu, bahasa dari daerah tertentu. Misalnya bahasa Jawa, matur nuwun. Bahasa Indonesianya apa? Terima kasih. Bahasa Inggrisnya thank you. Dan mau tahu bahasa Sunda? Nah, bisakah Anda mengucapkan terima kasih apabila diberi sesuatu? Bisa. Permisi apabila melewati orang yang duduk? Bisa. Minta maaf apabila ada kesalahan. Ya, dalam ragam bahasa dunia. Misalnya permisi berarti apa? Nuwun sewu. Ya, kalau di bahasa Jawa derek langkung. Minta maaf nyuwun pangapunten. Nyuwun ngapura. Iya. Keragaman tingkat kecerdasan kita juga beraneka ragam, tetapi semuanya itu unik. Semua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya Mbak Dania pinter matematika, Mbak Rima pinter bahasa Indonesia, Mbak Yahra pinter seni rupa. Misalnya seperti itu. Semua punya kelebihan masing-masing. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Orang yang memahami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Saling menghormati, saling menghargai. Ya, kalau misalnya tidak setuju, kita harus menghormati. Keragaman tingkat kecerdasan yang C, orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Sekarang kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang kaum imigran. Ya, ini hasil studi dari Universitas ya. Maksudnya kerentanan ini ada dampak positif dan negatif. Makanya tadi bangsa tidak boleh ada yang imigran. Dikiranya nanti akan membawa dampak yang negatif. Di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam.
kekerasan, berarti tindak yang tidak baik. Ratusan ribu orang Rohingya meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari serangan ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Karena terancam bahaya, jadi melarikan diri atau menyelamatkan diri, mencari tempat yang aman. Kunci sukses abad ke-21 yaitu penyelesaian masalah inovatif, menyelidiki masalah dunia nyata dan menemukan cara yang unik untuk menyelesaikannya. Ini tugas generasi muda. Kalian harus belajar banyak ilmu, memikir kritis, menganalisis topik-topik yang kompleks dan mempelajari kosakata akademik untuk mengarahkannya ke persoalan yang berbeda. Membaca yang baik, belajar tentang dunia baik melalui tulisan fiksi maupun ilmiah, eksplorasi investigasi, komunikator kreatif, dan pembelajaran yang pandai. Belajar toleransi dari berbagai negara. Kalau misalnya kalian punya teman dari bangsa lain, mau tidak? Mau. Kita ambil manfaatnya. Apakah dia penduduk asli negara tersebut? Bagaimana dia melihat pendatang? Bagaimana orang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya? Terima kasih. Demikian yang dapat kita pelajari tentang kebinekaan global mendunia. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya bagikan informasi untuk kalian. Kira-kira pemahamannya sudah bagus atau belum? Diberi nama kalian, dijawab di bawahnya. Nomornya ditulis. Langsung saja jalan cepat. Kira-kira tadi penjelasan tadi bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan